Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran walaupun masih dari jarak jauh atau dengan cara daring. Namun Bapak harapkan kita tetap fokus, tetap semangat mengikuti pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, di sini materi yang akan dibahas masih pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, di pembelajaran 2 dan 3 ini ada 4 muatan pelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama di sini PKN. Itu materinya tentang nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Terus ada SBDP, mempelajari tentang jenis patung dan cara pembuatannya. Di pembelajaran 3 ada ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan vegetatif dan bahasa Indonesia menemukan ide pokok dalam bacaan. Oke, di sini kita masuk ke muatan pelajaran pertama, PKN. Jadi nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sebenarnya di pembelajaran 2 dan 3 ini hanya membahas sila ke-1 dan 2, tapi Bapak sampaikan langsung 5-5-nya agar bisa memahami antara sila-sila itu perbedaannya di mana. Nah, di sini masuk ke sila pertama. Jadi nilai yang terkandung itu tentang ketuhanan atau keagamaan. Jadi sikap perilaku kita yang berkaitan dengan ketuhanan dan keagamaan itu dimuat dalam sila pertama. Selanjutnya sila kedua, ini mencangkup tentang kemanusiaan, keadilan dan budi pekerti. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana cara kita menghargai satu sama lain, di sini masuk ke sila kedua. Di sini lanjut ke sila ketiga, lebih ke arah persatuan dan kerjasama. Sedangkan sila keempat di sini berkaitan tentang musyawarah, diskusi, mengambil keputusan bersama. Jadi misalnya kalian pernah melakukan pemilihan ketua kelas, itu pasti kan ada voting pemilihan antara kandidat satu dengan yang lainnya. Dipilih siapa suara terbanyak akan dijadikan ketua kelas. Itu contoh dari pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, di sini sila kelima itu berkaitan dengan saling menghargai dan memahami hak dan kewajiban setiap manusia. Oke, karena kita di sini membahas lebih fokus ke sila pertama dan kedua, jadi di sini Bapak kasih contoh sila ke-1 dan kedua yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa sebelum belajar untuk sila ke-1. Terus melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang muslim sholat di rumah, ngaji, terus baca doa sebelum melaksanakan kegiatan apapun. Terus yang Nasrani atau agama lain bisa beribadah setiap minggunya sesuai jadwal atau hari-hari ibadah yang biasa kalian lakukan. Terus di sini ada sikap menghargai orang lain yang sedang beribadah. Nah, walaupun kita memiliki agama yang berbeda dengan orang-orang, jadi walaupun ada orang lain yang memiliki agama yang berbeda dengan kita sedang melaksanakan ibadah, kita tetap harus menghargainya dengan cara tidak mengganggu dan membiarkan mereka melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk. Nah, itu contoh sikap dari sila ke-1. Selanjutnya sila kedua. Di sini contohnya yang pertama, menolong nenek yang menyeberang jalan. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, sila kedua itu berkaitan dengan sikap kalian di kehidupan sehari-hari, sopan santun, dan bagaimana kalian menghargai orang satu sama lain.
Di sini contoh kedua, bersikap santun kepada guru dan orang tua. Nah, ini yang ingin Bapak tanamkan di diri kalian, khususnya di kelas kita, di kelas Semangka. Bapak selalu menyampaikan moto kelas kita adalah kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Jadi di sini kalian itu diajarkan untuk menjadi pintar, tapi fokus Bapak bukan hanya pintar, tapi siswa kelas 6 Semangka harus bisa menjadi siswa yang sopan dan memiliki karakter yang baik. Jadi bukan hanya pintar, percuma kalau pintar tapi sopan santunnya tidak ada. Jadi Bapak harapkan kalian bisa pintar, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, serta memiliki sikap yang santun. Selanjutnya di sini contoh ketiga, berkata jujur. Oke, di sini kita masuk ke materi selanjutnya di muatan pelajaran SBDP. Nah, di SBDP ini yang akan dibahas adalah mengenai patung. Di sini pengertian patung. Patung adalah suatu benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu jenis karya seni. Nah, tujuan dari penciptaan patung atau pembuatan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang lebih nyata dan dapat bertahan selama mungkin. Jadi ada biasa kita ketahui bahwa seni itu ada yang 2 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi kan bentuknya dalam bentuk gambar, sedangkan patung ini dalam bentuk 3 dimensi sehingga bentuknya lebih nyata. Terus bahan-bahan yang biasa dibuat untuk menjadi patung, yang pertama ada tanah liat. Ini yang paling sering kita temui di sekitar kita ya. Terus ada batu, kayu, keramik, logam, perak, bahkan ada patung yang terbuat dari emas. Biasanya itu digunakan untuk hiasan rumah. Nah, di sini kita masuk ke jenis patung, dilihat dari fungsinya. Jadi ada beberapa jenis patung yang dikategorikan jika didasarkan pada fungsinya. Yang pertama, patung monumen, yaitu jenis patung yang fungsinya sebagai alat memperingati suatu peristiwa sejarah. Jadi biasanya patung monumen ini ditaruh atau ditempatkan di museum-museum agar bisa terus dikenang sejarah-sejarah yang sudah terlewati pada masa lampau. Nah, di sini selanjutnya adalah patung keagamaan. Jadi ini adalah jenis patung yang digunakan biasanya untuk sarana beribadah. Terus ada patung miniatur. Patung miniatur itu adalah jenis patung yang merupakan tiruan suatu bangunan arca dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi misalnya kalian pernah lihat masjid dalam bentuk patung dan ukurannya kecil, itu adalah contoh dari miniatur patungnya. Terus di sini ada patung dekorasi. Patung dekorasi ini adalah jenis patung yang berfungsi untuk ornamen atau penghias baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, dekorasi ini biasanya lebih ke arah menambah keindahan suatu tempat. Di sini teknik pembuatan patung ada 5. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat ini adalah teknik yang membuat patung dari kayu, biasanya dari kayu atau tulang. Terus kita mengiris atau mengurangi bagian pinggir dari kayu tersebut sehingga membentuk suatu hal yang diinginkan. Terus ada teknik cetak. Jadi teknik cetak ini adalah teknik membuat patung dengan cara membentuk patung dengan cetakan. Biasanya terbentuk dari logam. Logam itu biasanya dipanaskan dulu dengan suhu tertentu sehingga dia bentuk cair, lalu dicetak di percetakannya. Terus ada teknik butsir, yaitu teknik membuat patung dari bahan dasar yang lunak seperti biasa tanah liat, lalu
caranya dengan mengurangi atau menambah bagian-bagian tertentu pada patung itu sehingga membentuk karya yang diinginkan. Lanjut dengan teknik merakit. Teknik merakit inilah teknik membuat patung dengan cara menggabungkan bahan dasar patung yang hampir mirip dengan permainan puzzle. Jadi mungkin kalian pernah membentuk rumah-rumahan atau pernah melihat rumah-rumahan yang terbentuk dari stick es. Yang pernah beli es krim ada punya sticknya, lalu stick itu dikumpulkan dan dibentuk rumah atau benda-benda lainnya. Nah, itu contoh teknik merakit. Di sini teknik terakhir adalah teknik membentuk, yaitu teknik membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Nah, ini biasanya juga dibuat dari tanah liat. Jadi misalnya kalian pernah lihat proses pembuatan guci yang diputar-putar itu, nah itu contoh teknik membentuk. Jadi orang yang membuat itu berusaha membentuk tanah liat tersebut sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran ketiga, tepatnya di muatan pelajaran IPA. Kemarin juga kita sudah bahas tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya proses perkawinan. Jadi tidak ada proses penyerbukan di dalam perkembangbiakan vegetatif. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa sih bedanya yang alami dan buatan? Jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah proses perkembangbiakan tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi dia terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi ada hal-hal yang manusia lakukan untuk membantu proses perkembangbiakan vegetatif. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi vegetatif alami ini dibagi lagi menjadi beberapa cara. Yang pertama di sini ada dengan cara membelah diri atau pembelahan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang melakukan proses perkembangbiakan dengan cara membelah atau membagi dua dirinya agar bisa membentuk organisme atau tumbuhan yang baru. Nah, di sini contohnya adalah gagang biru. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Pertama dia satu kesatuan. Nanti lama-kelamaan dia akan membelah diri menjadi dua bagian atau lebih. Nah, itu disebut dengan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Selanjutnya di sini adalah dengan cara umbi lapis. Di situ contoh dari umbi lapis ini adalah bawang. Jadi di dalam bawang itu terdapat tunas yang dapat membentuk individu yang baru dan dapat memisahkan diri dengan induknya. Jenis yang ketiga masih vegetatif alami ya. Itu adalah umbi akar. Jadi di sini contohnya adalah wortel. Nah, ada beberapa memang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar ini, yaitu ada lobak, ada singkong. Kalau kalian pernah lihat singkong, jadi dia berkembang biak di bagian akarnya. Nah, selanjutnya umbi batang. Jadi umbi batang ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki batang yang tertanam di dalam tanah. Jadi di dalam batang itu dia dapat membentuk tunas-tunas baru. Kalian bisa lihat gambar yang sebelah kanan, itu adalah contoh ubi yang memiliki tunas dan dapat membentuk
ubi-ubi yang baru. Terus di sini perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya tunas. Tunas adalah calon tumbuhan yang baru yang dapat diperoleh dari akar, batang, atau daun tumbuhan yang sudah tua. Kalau kalian pernah lihat cocor bebek, itu di daunnya itu ada tunas-tunas kecil yang ketika kalian pegang dia akan terlepas atau bisa terlepas dari daunnya. Nah, itu adalah contoh dari perkembangbiakan secara tunas. Terus geragih. Geragih ini adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Jadi contohnya di sini ada stroberi, ada rumput gajah, pegagan, rumput teki, dan ada beberapa tumbuhan lainnya. Selanjutnya rizoma. Rizoma adalah batang yang menjalar ke bawah tanah. Kadang rizoma juga disebut akar tinggal atau akar tongkat. Contohnya di sini tumbuhannya adalah kunyit, temulawak, jahe, dan lengkuas. Oke, kita masuk ke jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini yang pertama adalah dengan cara mengenten. Mengenten itu adalah menggabungkan dua batang tanaman. Jadi kalian misalnya mempunyai dua pohon mangga, satunya manis, satunya asam. Nah, kalian bisa membuat pohon mangga yang asam ini menjadi manis di beberapa bagian dengan cara ini. Jadi batang yang ada di pohon mangga manis kalian potong, lalu gabungkan dengan cara mengenten ini, gabungkan dengan mangga yang tidak manis tadi, sehingga dia dapat membentuk mangga jenis baru yang memiliki rasa yang manis juga. Terus dengan cara merunduk, di sini merunduk adalah menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah kemudian menimbunnya. Jadi kita bisa membuat tanaman baru. Coba kalian lihat di gambar itu, dengan menanam batang yang ada pada suatu tanaman, lalu nanti dia akan membentuk tanaman yang baru. Selanjutnya di sini stek. Stek ini adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong seperti daun, batang, dan tangkai. Kalian kalau mau lihat cara stek ini, kalian bisa lihat proses penanaman singkong. Singkong itu kalian biasanya menanam dengan cara memotong batangnya lalu menaruhnya di tanah. Terus ada cara okulasi, ini menempelkan kulit batang jenis tumbuhan yang berbeda. Nah, ini juga cara untuk memperoleh tumbuhan yang baru. Jadi kulit suatu jenis tumbuhan itu digabungkan dengan tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya adalah cangkok. Cangkok adalah proses menumbuhkan akar terlebih dahulu pada batang sebelum dipotong dan ditanam di wadah barunya. Jadi prosesnya itu pertama kita buka dulu kulit luar dari batang. Habis itu kita bungkus dengan tanah dan plastik sehingga nanti di dalam tanah dan plastik itu akan tumbuh akar. Nah, ketika akar sudah tumbuh, kalian bisa potong bagian bawah dari plastik sehingga bisa ditanam di tempat yang baru. Ya, itu tadi muatan pelajaran IPA. Kita masuk selanjutnya muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai menemukan ide pokok bacaan. Nah, kemarin ini sebenarnya sudah kita bahas ya secara lengkap bagaimana cara menemukan ide pokok bacaan. Bapak harap kalian sudah memahaminya untuk pembelajaran kemarin. Nah, di sini jadi Bapak cuma tambahkan sedikit. Untuk menemukan ide pokok bacaan ada 4 langkah di sini, ada salah tulis di atas ya. 4 langkah untuk menemukan ide pokok pada paragraf. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi kalian baca dari awal sampai akhir paragraf dengan teliti dan cermat. Selanjutnya, cermati kalimat pertama hingga akhir. Maksudnya di sini kalian coba pahami apa isi dari paragraf tersebut. Jadi jangan hanya sekedar membaca, tapi coba pahami apa isi dari paragraf itu. Nah, dari
kalian memahami itu, maka kalian dapat memetik suatu hal yang penting dari paragraf tersebut. Disitulah kalian dapat menemukan ide pokok paragraf. Seperti yang disampaikan kemarin, ide pokok itu biasa terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ketika dia di awal disebut dengan paragraf deduktif, ketika dia di akhir itu disebut paragraf induktif. Nah, sebenarnya ada satu paragraf lagi, tapi ini mungkin jarang. Jadi ada namanya paragraf campuran. Jadi paragraf campuran itu ada ide pokoknya di awal, ada juga di akhir. Tapi lebih umum ide pokok itu ada di awal saja atau di akhir saja. Yang campuran itu jarang. Nah, di sini yang keempat, setelah kalian menemukan ide pokok paragraf, kalian tandai atau beri tanda agar kalian bisa menyimpulkan seluruh isi teks yang ada. Nah, mungkin itu penyampaian Bapak hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sehat selalu, fokus selalu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, agar bisa terus mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, untuk yang ingin bertanya atau kurang paham dengan materi, bisa kalian tulis langsung di komentar. Nanti kalau ada kesempatan langsung Bapak balas di komentar tersebut. Ya, dengan cara menuliskan nama, terus pertanyaan dengan bahasa yang tetap sopan dan santun. Itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.